Ya, selamat pagi, kembali bersama saya Kevin Benaya. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang tugas besar PWL pemrograman web lanjut dengan judul Sistem Informasi Manajemen dalam pembuatan database gereja, seperti itu. Kemudian yang perlu kita lakukan di sini adalah pertama, persiapan database. Jadi langkah pertama yang saya lakukan adalah membuat folder Laravel baru ya dengan nama Kevin Laravel besar. Kemudian yang kedua, setelah proses instalasinya selesai, saya menjalankan XAMPP ini ya untuk Apache dan MySQL. Nah, kemudian saya akan berlanjut kepada localhost phpMyAdmin untuk membuat database baru nantinya, yaitu database gereja ini. Kemudian selesai, saya akan melakukan konfigurasi file.env pada Kevin Laravel besar tersebut ya di sini ya. Di sini saya akan melakukan itu konfigurasi dengan database-nya sesuai yang saya buat tadi, database_gereja. Kemudian saya lakukan membuka CMD atau Terminal VS Code dan lakukan PHP Artisan Migrate. Nah, jika sudah migrate akan muncul tabel-tabel ini: file jobs, migration, password, reset, dan user. Kemudian saya melakukan modifikasi pada bagian file migration. Nah, ini. Nah, saya melakukan di sini ya beberapa modifikasi, yang mana pertama dengan string name, string username, string password, enum level, administrator person gitu. Jadi ini nanti muncul ya ketika kita migration, itu akan muncul pada tabel users ya. Muncul tabel users. Nah, di sini akan ada namanya level admin. Seperti itu. Kemudian saya buat lagi tadi itu yang namanya file migration baru untuk create person tabel. Ini datanya sih berbeda ya, berbeda dengan yang tadi. Ini untuk create person ini. Jadi dimana nanti kalau NIA itu adalah nama nomor induk anggota yang harus berisikan 10 gitu kan, yang maksimal itu 10. Kemudian ada nama lengkap yang dengan totalnya itu 50 juga, kayak nominal yang harus diisikan seperti itu. Kemudian umur saya menggunakan string gitu kan, 2, dan 2 itu kayak angka, sebenarnya angka. Terus angka kan rata-rata usia orang itu dari 0, mungkin dari masih lahir sampai umur puluhan tahun seperti itu. Kemudian ada tabel teks dengan alamat. Kemudian saya lakukan jalankan lagi PHP Artisan Migrate-nya, dan kita jalankan akan muncul pada ini akan muncul ini loh, person ini ya, akan muncul tabel baru bernama person. Kemudian kita modifikasi ya tadi yang saya jelaskan tadi. Kemudian untuk users nanti jadinya seperti ini. Untuk person sendiri isinya adalah seperti ini. Kemudian saya akan membuat sebuah seeder ya, membuat seeder dengan PHP Artisan Make Seeder User Stable Seeder. Nah, dengan seperti ini nanti saya menggunakan seeder ini untuk melakukan yang namanya inputan dari yang digunakan untuk login. Nah, di sini kan saya menginputnya pada tabel user dengan nama Kevin Benaya,
username kpnight25, passwordnya itu dengan hash make demikian lupa ya passwordnya ini. Di tersebut ada di migration, seeders, dan user type seeders. Saya membuat ini terlebih dulu, kan sebelumnya tidak ada ya ini ya. File ini saya membuatnya, dan saya menggunakan hash ini untuk tujuannya kayak seperti enkripsi itu. Enkripsi yang nantinya itu munculnya itu seperti ini password ketika kita masukkan itu akan berbentuk seperti ini passwordnya. Nah, enggak muncul seperti data-data yang telah kita masukkan seperti ini, seperti itu. Jadi saya menggunakan levelnya juga admin, sebagai admin saja. Jadi saya fokuskan untuk SI ini, sistem informasi ini digunakan untuk input data bagi admin saja, seperti itu. Kemudian ini yang tadi. Nah, sekarang kita menjalankan seedernya dengan menggunakan perintah php artisan dpseed. Jadi ada dua jenis ya, php artisan dpseed, strip create sama dengan nama seedernya itu digunakan untuk menjalankan seeder tadi secara individual. Tapi kalau kita misalnya mempunyai banyak data, punya sebuah variabel yang akan diinputkan kepada sebuah tabel, itu bisa menggunakan langsung php artisan dpseed. Nah, nanti hasilnya seperti ini yang tadi ya. Hasilnya kalau dpseed-nya udah dijalankan akan seperti ini. Ya, yang selanjutnya saya itu membuat yang namanya persiapan untuk membuat edit data, dan hapus data. Saya mempersiapkan controllernya, person controller, dengan membuatnya php artisan make controller, person controller. Selanjutnya saya akan mempersiapkan untuk membuat root. Ya, ini membuat root di sini. Nah, ini root. Nah, ini saya melakukan root grouping. Ini yang dilakukan untuk apa? Jadi saya akan jelaskan dulu satu persatu. Nah, di sini ada root get person sampai yang namanya ini ya, person delete gitu. Ada yang namanya person, nanti akan menampilkan indeksnya atau halaman home. Kemudian person create akan menampilkan untuk input data atau membuat sebuah data. Kemudian store ini akan menyimpan di database-nya. Kemudian edit kurang lebih sama dengan person create ya. Dan update itu kurang lebih juga sama dengan control store person. Kemudian delete untuk menghapus. Nah, di sini yang pertama yang ingin saya bahas adalah saya menggunakan ini ya, person controller add person. Itu kenapa? Jadi kayak untuk mengakses URL ini kan, URL person ini ada dalam root ini, itu saya mengambilnya menggunakan controller dari uses, menggunakan controller yang dari person controller. Dengan apa? Person ya, nanti saya akan bahas person dan sebagai apa, person index. Jadi ini adalah namanya ketika nama dari root ini. Kemudian ada lagi, kalau contoh yang kedua adalah root get person.create, ya URL-nya adalah person strip create dengan menggunakan yang sama uses person controller get person. Nah, yang di add ini adalah nama metodenya, nama dari metodenya masing-masing, dari masing-masing nanti dalam controller. Kemudian saya namai lagi sebagai person create. Nah, untuk root group middleware out ini adalah digunakan untuk untuk autentikasi login gitu. Jadi ketika kita memasukkan sebuah username atau password ya, jadi nanti akan mengambil ini, mengambil ini ya kan, datanya ini ada di dalam itu untuk autentikasi gitu kan. Yang pertama nanti akan masuk dulu dalam home.
Nah, kalau seandainya kita tidak menggunakan ini, root group middleware out ini, apa yang terjadi ketika kita mengakses sebuah URL masing-masing dari root ini ya, yang person ini, itu dia akan masuk walaupun kita tidak melakukan login dengan username dan password, itu kita akan tetap masuk ke dalam sebuah aplikasi itu. Jadi kalau seandainya kita menggunakan ini root group middleware out ini, ketika kita tidak memasukkan sebuah username tapi kita masuk URL-nya, itu akan kembali lagi kepada halaman utama seperti itu. Kemudian saya akan masuk ke dalam yang namanya ini person controller. Bentar, person controller. Nah, person controller nih. Nah, ini person ini akan dia tampilkan nanti ya ke halaman indeksnya gitu. Langsung ketika kita melakukan login akan ditampilkan ke halaman person, dan maka kita membutuhkan ini ya. Bukan ini, kemudian ini kan nama setiap dari root yang tadi kan setiap kontrolnya ya. Ini dalam kontrol tersebut memiliki metode. Ada metode person untuk memanggil person, kemudian create person. Nah, nanti tadi itu yang di dalam root itu kan saya melakukan login person controller add nama-nama dari metode itu. Nah, itu untuk memanggil metode-metode ini semua seperti itu. Di compact ini ada yang namanya compact ini digunakan untuk mengambil data dari variabel person ya. Itu nah, selanjutnya saya menggunakan model juga di sini tuh. Saya akan menggunakan model. Nah, model di sini ya kan, ini protected table person. Kita mengambil ini data ini dari mana, mau dimasukkan kemana gitu. Saya menggunakan table person ya kan, table person dan protected field able. Yang diisikan itu apa aja? Yang diisikan nomor induk anggota, nama lengkap, umur, dan alamat. Selanjutnya saya akan langsung ke dalam beberapa hal yang untuk tampilannya ya. Root views, di sini saya menggunakan layout, 4 layout sebenarnya. Saya tambahkan secara manual, tidak menggunakan beberapa komputer program yang dibutuhkan. Kemudian di sini saya menggunakan pertama layout login yang isinya sebagai macam berikut. Di sini ada style, ya kan? Di sini ada style untuk bisa memberikan sedikit style pada sistem informasinya. Kemudian di sini saya menggunakan secara online ya, mengaksesnya secara online ini, bootstrap secara online, juga jQuery secara online. Nah, itu di sini ada add yield content, nanti kita masukkan bisa mengakses itu ya. Di contohnya, salah satu contohnya di sini itu untuk layout. Kemudian saya membuat folder baru login, dan ini ada login kan. Untuk login di sini ada formation root login action login, yang dimana nanti ketika kita mengakses root tersebut, kita akan didireksikan untuk action login, diperiksa apakah username dan password itu benar. Jika benar, maka akan didireksikan pada halaman home. Dan di sini menggunakan metode post, kita jangan sampai lupa menggunakan token CSRF nya supaya bisa masuk ya. Seperti itu. Kemudian ada lagi yang person ini saya sedikit banyak. Create sama edit itu kurang lebih sama yang saya gunakan di sini. Jadi ini ada add extend ya, kita mengambil dari parent classnya, yaitu dari layout tambah yang memberikan nanti tampilannya itu di halaman tersebut. Kemudian ini
Salah satu contohnya kalau kita mengenai input type-nya berupa ini, name, ID, placeholder itu nanti akan saya jelaskan lagi. Seperti itu, langsung saja mungkin ya kita langsung uji coba, kita uji coba programnya. Ya, kita jalankan kode programnya PHP artisan serve port 2506 ini sebagai identifikasi saya gitu kan. Biasanya kan port 8000 ya, saya menggunakan 2506 untuk mengidentifikasikan jika project ini saya yang buat itu 2506 tanggal lahir pribadi. Kita tunggu dulu prosesnya. Adi ini coba login. Nah, ini adalah tampilan ya kira-kira ini. Nah, fungsi order kita akan melihat beberapa fungsi middleware out ya. Jadi di sini saya gantikan ya person gitu. Person apakah dia bisa masuk? Nah, tentu tidak karena kita nanti menggunakan root group person ya, root group middleware out. Jadi tidak bisa, kita harus login dengan yang kita daftarkan tadi secara manual, KPNAI25 dan passwordnya. Kita lakukan login. Kita lakukan login. Setelah itu sudah. Nah, di sini saya akan menambahkan data. Nah, untuk placeholder tadi itu sendiri itu adalah ini loh, yang ada tulisan masukkan NIA di dalam kolom ini ya. Jadi saya akan masukkan saja 1 2 3 4 dengan nama jemaat, nama saya gitu. Nomor telepon 0852 081 956. Saya akan memasukkan data diri saya terlebih dahulu. Nah, kita simpan. Nah, data sudah sudah terisikan di sini gitu. Sudah terisikan di sini. Kita lihat di database-nya apakah sudah terisi juga. Kita lihat di tabel person. Ya, sudah terisi ya di sini. Ini ID 19 auto increment ini. Ini dengan nomornya seperti ini sudah kita edit ya. Kita coba jalankan. Nah, edit. Ya kurang lebih sama untuk input edit ini kita jalankan, kita masukkan yang serupa ya 1 2 19 125212 9565. Ini kita edit saja jalan Dewi Sartika. Kita simpan. Ya di sini sudah juga ya kan diedit datanya dari jalan Dewi Sartika. Kita lihat juga di database-nya bagaimana. Sudah tergantikan juga ya di sini datanya, alamatnya ini. Udah, kalau kita menghapus, kita coba saja hapus yang tadi ini. Dia akan muncul pesan pop up ya, apa meyakinkan user apakah akan dihapus atau tidak, seperti itu.
Nah, kita lihat, cek. Kita lihat, nah datanya juga sudah hilang atau dihapus seperti itu. Kan kita untuk logout, kita tinggal pencet saja di sini dan akan kembali di sini. Ya, jadi program yang saya buat ini adalah saya khusus untuk admin seperti itu. Untuk sementara adalah untuk admin, yang mana hanya mempermudahkan, ya kan. Ini adalah salah satu studi kasus yang saya ambil terkait dengan lingkungan di sekitar saya itu. Apa yang benar-benar dibutuhkan, saya ingin mencoba untuk memudahkan, berpikir bahwa jika membuat sebuah sistem informasi dan terkaitkan database, saya ingin membuat secara online seperti itu, membuat penyimpanan, menginput data-data secara online dan disimpan dalam database, daripada untuk menggunakan file-file yang lain, ya, kayak seperti Microsoft Excel ataupun yang lain. Ya, ini presentasi saya. Jika apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian, saya mohon maaf dan terima kasih untuk perhatiannya.